Pada 13 Februari 2020, Catherine Goh mendapat telepon dari keponakannya Ellie. Ellie berkata bahwa mamanya, Angela, yang merupakan adik dari Catherine, telah meninggal. Catherine yang shock dan sedih kemudian bilang sama Ellie bahwa mereka akan segera ke sana untuk menghadiri acara pemakaman. Namun kata-katanya langsung ditepis sama Ellie dan bilang, enggak, Mama telah meninggal pada tanggal 16. Tantenya pun bertanya-tanya, ini kan masih tanggal 13, kok meninggalnya tanggal 16? Ellie pun menimpali, dia meninggal pada 16 Juni 2019, 8 bulan lalu. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang teka-teki hilangnya seorang wanita bernama Angela Green yang keberadaannya tuh sampai sekarang masih menjadi misteri. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mari langsung kita simak cerita berikut ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk klik tombol like dan subscribe channel ini, serta silahkan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Malam hari di tanggal 20 Juni 2019, tepatnya pada sebuah rumah di desa Prairie, Kansas, Amerika Serikat, Angela Green sedang berantem sama anaknya Ellie yang baru saja pulang dari sekolah di Italia. Mereka berantem karena alasan mamanya nggak suka Ellie lebih milih ngabisin waktu buat bareng sama temen-temennya dan pacarnya ketimbang sama keluarganya. Namun pertengkaran kecil tersebut lama-lama makin membesar. Sampai puncaknya, Angela nyuruh Ellie pergi dari rumah, disuruh tinggal di tempat pacarnya. Kalau nggak mau dibilangin ya udah sana aja pergi ke tempat pacar kamu, gitu kira-kira. Ellie yang juga tersulut emosi kemudian mengiyakan mamanya, lalu tinggal di rumah keluarga pacarnya rencananya untuk beberapa hari. Namun pertengkaran dengan sang mama pada malam itu sepertinya akan menjadi hal yang disesalkan Ellie seumur hidup. 3 hari berlalu, Ellie yang posisinya lagi di rumah pacarnya dapat sebuah pesan dari sang ayah Jeffrey yang bilang jika Angela lagi mengalami gangguan mental dan dia baru aja ngebawa Angela ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Usut punya usut, Angela itu pernah juga mengalami kejadian serupa di masa lalu, tapi nggak pernah beneran dibawa ke rumah sakit jiwa. Ellie pun nanya ke ayahnya, gimana kronologinya dan dirawat di rumah sakit jiwa mana? Namun Jeffrey nggak mau ngasih tahu dengan alasan ini demi kebaikan Ellie. Dia cuma bilang bahwa rumah sakit jiwanya itu terletak di Texas bagian selatan dan Angela bakal tinggal di rumah sakit itu sampai keadaannya membaik. Anehnya nih, Jeffrey bilang ke Ellie bahwa jangan ngasih tahu siapa-siapa tentang hal ini karena takut keluarganya Angela bakalan heboh tahu anaknya masuk rumah sakit jiwa. Tiga minggu berlalu, pada 16 Juli, Jeffrey mendatangi rumah pacar Ellie buat ngasih tahu bahwa Angela telah meninggal karena stroke saat dirawat di rumah sakit jiwa. Namun saat ditanya tentang runtutan kejadiannya segala macem, lagi-lagi Jeffrey nggak mau ngasih detail apapun. Jeffrey bilang, pokok nggak usah khawatir, semuanya udah diurus sama pihak rumah sakit. Itu aja yang harus kamu tahu. Dan dia juga bilang ke Ellie bahwa nggak usah ngasih tahu keluarga Angela. Ini sumpah sih aneh banget. Lebih anehnya lagi, si Ellie itu juga iya-iya aja nggak protes. Beberapa bulan telah berlalu, Ellie yang selama ini diam aja, percaya sama omongan ayahnya, lama-lama kepikiran gimana ini emaknya meninggal tapi kok nggak ada acara pemakaman. Iya bener udah diurus rumah sakit, tapi masa dia nggak dikasih tahu mamanya dimakamin di mana?
Sampai akhirnya pada Februari 2020, Ellie telepon tantenya yang merupakan kakak Angela ngabarin tentang kematian Angela. Pas di telepon itu dia bilang kalau dia bingung banget sama ayahnya. Dan juga kalau mamanya meninggal nih, dia belum pernah tuh lihat akte kematian sang mama. Lalu sama tantenya, Ellie disaranin buat ngecek data kematian mamanya di kantor yang berwenang. Nah, dengan tujuan untuk mencari info lanjutan tentang kematian Angela, karena ayahnya sama sekali nggak mau ngebantu, nggak mau jujur sama dia, akhirnya Ellie pergi ke Departemen Kesehatan dan Lingkungan Kansas di Topeka untuk mengetahui informasi rekam jejak kesehatan dan penyebab mamanya meninggal. Namun, ketika dia menanyakan tentang salinan akta kematian sang mama, departemen tersebut tidak mampu menemukan bukti resmi apapun terkait kematian Angela. Meskipun mereka telah melakukan pencarian dokumen berskala nasional. Ditambah, tidak ada catatan nama Angela Green pernah dirawat di rumah sakit jiwa manapun di Amerika Serikat. Nah lo Pak Joffrey, gimana nih? Atas fakta tidak ditemukannya akta kematian Angela, berarti ada kemungkinan bahwa sang mama masih hidup dan ayahnya udah bohong sama dia. Akhirnya Ellie lapor ke polisi terkait hal ini dan kepolisian pun melakukan pemeriksaan. Ketika pihak berwajib mendatangi rumah keluarga Green, Jeffrey mengubah keterangannya pada polisi dan mengklaim bahwa istrinya ini belum meninggal, tapi lagi pergi ke tempat spa selama 3 hari sama teman-temannya. Bener-bener kontras banget kan dari cerita sebelumnya yang dia bilang sama Ellie kalau Angela ini sudah meninggal. Dan lagi, seberapapun dia diminta untuk menjelaskan detail lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menolaknya. Gak mau bilang temennya ke tempat spa itu siapa, atau mungkin mereka berangkat pakai mobil apa. Maksudnya kan polisi biar bisa melacak dan mengkonfirmasi kata-kata Joffrey. BTW Angela kan pergi ke tempat spa, otomatis bawa duit, dompet gitu kan ya. Tapi enggak nih, dompet, HP, paspor, SIM, semuanya tuh ada di rumah. Keluarga Angela juga mengklaim bahwa nggak mungkin Angela tuh pergi ke tempat spa bareng teman-temannya. Orang dianya nggak punya temen. Dan selama ini tuh Angela pergi kemana-mana pasti minta tolong dianterin sama Joffrey ataupun Ellie. Polisi mengatakan bahwa tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan waktu itu dan berencana akan kembali 3 hari lagi untuk mengecek apakah Angela sudah benar-benar pulang atau belum. Namun ketika mereka pergi ke sana untuk yang kedua kalinya, Angela belum pulang. Mereka pun menjejar Joffrey dengan berbagai pertanyaan, tapi si Jeffrey menolak untuk menjawabnya dan bilang dia cuma mau menjawab kalau didampingi sama pengacaranya. Ini bapaknya sumpah sih aneh banget. Ellie akhirnya melaporkan kasus hilangnya Angela secara resmi. Jeda waktu antara Angela terakhir kali terlihat yang pas dia berantem sama Ellie dan mulai dibukanya kasus ini memang lumayan lama ya, 8 bulan. Namun polisi bertekad bahwa mereka mampu menyelesaikan kasus ini. Jeffrey yang sekali lagi ditanyain sama anaknya bilang kalau Angela ini sudah meninggal dan dikremasi. Dia juga bilang kalau guci abunya itu ada kok di rumah kalau Ellie nggak percaya. Udahlah, speechless aing. Sebenarnya Angela tuh kemana? Tak butuh waktu lama, kepolisian kali ini resmi menggeledah rumah keluarga Green. Namun mereka tidak bisa menemukan akta kematian Angela maupun abu tubuh Angela. Mereka hanya menemukan sebuah guci tempat abu yang kosong. Dan setelah ditelusuri dari catatan transaksi Bank Joffrey, ternyata guci tersebut telah dibelinya secara online, bukannya dia terima dari rumah kremasi. Berarti fakta bahwa Angela telah meninggal dan dikremasi adalah bohong. Lagi-lagi bohong. Kepolisian sebenarnya udah naruh kecurigaan kepada Jeffrey. Tetapi karena tidak adanya bukti apapun yang didapat selain keterangannya berubah-ubah, polisi tidak mempunyai kewenangan untuk menangkapnya. Lokasi kedua yang digeledah polisi adalah sebuah gudang tempat penyimpanan mobil-mobil milik Jeffrey. Polisi bahkan mengerahkan tim penyelam untuk menelusuri sebuah kolam dekat dengan gudang, memeriksa kali aja ada tubuh Angela di dalam. Namun hasilnya nihil. Pencarian masih terus dilakukan hingga saat ini. Sangat jelas jika Jeffrey menyembunyikan sesuatu. Namun jika benar Angela meninggal dan dia adalah pelakunya, apa kira-kira motifnya? Jadi saat penggeledahan rumah keluarga Green berlangsung, kepolisian menemukan dokumen asuransi jiwa milik Angela yang bertanggal dan ditandatangani
pada hari setelah Angela menghilang. Ellie mengaku bahwa ayahnya lah yang menyuruh dia untuk menandatangani dokumen tersebut, berpura-pura bahwa Angela yang telah melakukannya. Namun Ellie bilang waktu itu dia nggak paham apa yang dia tanda tangani dan dia percaya aja sama ayahnya, suruh tanda tangan ya udah tanda tangan. Motif dari Jeffrey jika benar dia pelakunya bisa jadi karena dia mengincar uang asuransi jiwa Angela. Informasi terbaru, Ellie Green sudah tidak berhubungan dengan ayahnya dan telah pindah ke luar negeri. Dia sangat percaya jika ayahnya terlibat kasus ini. Departemen Kepolisian Desa Prairie hingga saat ini belum menetapkan pelaku yang bertanggung jawab ataupun mengumumkan terduga pelaku di balik tragedi ini. Namun mengingat kasus ini masih terus berjalan, mereka menghimbau kepada siapapun yang mengetahui informasi apapun terkait Angela agar melaporkannya ke kantor polisi. Nanti kalau ada update tentang kasus ini aku bakal infoin di deskripsi box. Di sisi lain, Jeffrey dan pengacaranya masih memilih bungkam dan menolak segala pertanyaan yang diajukan polisi maupun media terkait keberadaan Angela. Kemanakah Angela? Mungkinkah dia masih hidup? Fakta apa yang sebenarnya Jeffrey tutupi? Hingga saat ini Januari 2022, kasus hilangnya Angela Green masih belum terpecahkan. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Endingnya nanti tuh bakal seperti apa? Mungkin gak sih? Sama seperti dugaan orang-orang bahwa Jeffrey inilah pelaku dibalik hilangnya sang istri. Atau kemana sebenarnya Angela ini? Komen jawaban kalian di bawah ya. Anyway, terima kasih sudah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.